Ya gulam, wahai anakku, idza sahha laka zuhud fid dunya. Apabila zuhudmu di dunia sudah tepat, sudah benar. Fazad fi ikhtiyarika, maka juga kamu harus berzuhud di dalam pilihan-pilihanmu. Memilih juga yang zuhud dong. Wa fil khalqi, dan juga zuhud terhadap makhluk. Sudah tidak mengharapkan apapun dari manusia ini. Fala takhafuhum, sehingga nanti kamu sudah tidak punya rasa takut kepada siapapun. Kepada makhluk nggak takut. Terhadap siapapun yang berkuasa di negerinya, dimanapun mereka berada, orang zuhud sudah tidak takut. Akan dipotong gaji, potonglah. Mau dipecat-pecat lah, nggak ada urusan. Yang penting aku bekerja dengan benar dan gajiku halal. Tapi untuk melakukan pelanggaran sore, kalau begitu Anda tidak bisa kerja sama, Anda pecat, silahkan pecatlah. Aku punya Tuhan, begitu. Paham? Wala tarjuhum, dan juga tidak pernah berharap apapun kepada mereka. Minta bantuan, pertolongan, pinjaman, enggak usah. Bukan hanya manusia, malaikat pun datang menawarkan apa yang saya bantu, tidak usah. Aku tidak memerlukan bantuanmu, kecuali Allah yang bantu, silakan. Gitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Sama malaikat juga ditolak. Alaka minni hajatun ya Khalilullah, amma minka fala. Bantuanmu enggak perlu. Amma minallah fabala. Bantuan Allah aku harapkan. Kan begitu, sampai titik darah penghabisan. Mati-matilah, nggak ada urusan kok. Mati nanti, mati sekarang sama, mati satu kok. Wa fi jami'i ma ta'muruka bihi nafsuka, dan juga kamu tidak takut terhadap apapun yang disuruh oleh nafsumu sendiri. Artinya bisa melawan perintah nafsu sendiri. Tidak. Kata nafsunya ambil, nggak usah, enggak, jangan, itu bukan hakku kok. Fala taqbal minha, dan kamu tidak akan pernah menerima perintah-perintah nafsumu itu. Terkendali nafsu. Illa ba'da maji'i amrillah, kecuali setelah datang perintah Allah. Jadi apa yang dilakukannya bukan karena diperintah oleh nafsu, tetapi dia siap melaksanakan kalau sudah datang perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana bisa tahu ini perintah nafsu atau perintah Allah? Nah, di sini kita diuji. Di sini perlu bimbingan. Nah, jangan sampai nanti yang nyuruh nafsu dikiranya suruh Allah lagi. Yang membuat kamu bikin masjid itu nafsumu, bukan Allah yang nyuruh. Kenapa? Karena kamu dipecat jadi ketua DKM. Akhirnya jual sawah 5 hektar, bikin masjid lagi di seberang jalan. Ya, yang nyuruh bikin masjid siapa? Nafsu itu. Jadi setan juga tidak selalu menyuruh kamu berbuat jahat, tapi juga setan menyuruh kebaikan-kebaikan. Makanya jangan mencari kebaikan, carilah kebenaran. Nah, paham? Al-ghalibu laka, nanti yang bisa menekan kamu, memaksa kamu, min haitsu qalbika, datangnya dari dalam hatimu sendiri. Itu yang menentukan. Bitariqatil ilham, apakah nanti melalui ilham yang akan datang kepadamu, menyuruh kamu berbuat sesuatu, tapi bukan nafsumu. Awil manam, atau juga melalui mimpi. Mimpi bagaimana? Nah, ini dia. Mimpi ini juga kita mesti lihat. Biasanya mimpi-mimpi yang punya arti seperti Nabi Ibrahim, mimpi kan? Itu juga perintahnya lewat mimpi. Kalau Anda dasarnya mimpi, silakan Anda laksanakan untuk diri Anda sendiri. Jangan dijadikan dalil. Dalilnya mimpi, nggak lucu. Laksanakan aja. Ciri-cirinya mimpi yang benar itu, mimpinya adalah di tengah malam, di atas jam
12 sampai subuh. Dan yang kedua, mimpi itu kamu ingat sampai berhari-hari. Kalau begitu bangun siang lupa lagi, ya udah berarti nggak ada. Mimpi yang telah kau lupakan itu tidak ada artinya. Kemudian sebelum engkau tidur itu masuk tidurnya dengan prosedur yang baik. Artinya sholat isya sudah, berzikir sudah, dalam keadaan suci, sudah baca istighfar, kan begitu. Relaksasinya dengan berzikir sampai ketika masuk tidur dengan menggunakan pengantar tidurnya dengan berzikir Allah sampai tertidur. Itu baru benar. Apalagi ditambah kami sedang berpuasa, apalagi. Nah, untuk pengen tahu apa artinya mimpi Anda, silakan baca kitabnya Ibnu Sirin, Ta'birul Manam, Ibnu Sirin, 2 jilid bukunya. Lalu nafiran mu'ridan an jami'il makhluqat. Kemudian juga orang yang zuhud ini menjauh, berpaling dari semua makhluk.